Mulai 11 hingga 25 Januari mendatang, pemerintah akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) atau mungkin yang selama ini kita kenal harus tinggal di rumah sosial dan Pembatasan sosial berskala besar benar dan membatasi ruang gerak ojek online demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Ditetapkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial yang berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 ini. Satu tahun lebih, masyarakat Indonesia harus berjuang untuk memerangi COVID-19. Tak pandang status, ras, ataupun usia, semua terkena imbas dari pandemi ini. Aktivitas masyarakat menjadi terhambat, atau bahkan terancam untuk dibatalkan. Berbagai langkah telah diambil pemerintah untuk meminimalisir penyebaran virus. Pengarahan dan sosialisasi pada masyarakat mengenai pencegahan COVID-19 juga gencar untuk dilakukan. Salah satunya mengenai PSBB, atau pembatasan sosial berskala besar. Saya Billy Cahyadi, Taruna tingkat 3 Politeknik Imigrasi, akan mengulas lebih lanjut terkait kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 menjelaskan bahwa pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa kita kenal dengan PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi coronavirus. PSBB merupakan salah satu kebijakan yang diambil pemerintah dalam upaya memerangi penyebaran virus COVID-19. Adapun kegiatan yang dibatasi hampir di berbagai sektor, seperti perkantoran, pendidikan, bahkan kegiatan ibadah. Tentunya kebijakan PSBB ini menimbulkan pro dan kontra. Apakah PSBB sudah efektif mengurangi COVID, atau malah menjadi bumerang bagi masyarakat dalam memerangi kasus COVID-19? Jika kita telusuri, berdasarkan laporan Satgas COVID pertanggal 1 Februari 2021, tercatat sudah lebih dari 1 juta masyarakat Indonesia terinfeksi virus COVID-19. Dengan catatan, hampir 30.000 orang dinyatakan meninggal akibat pandemi ini. Tentu jumlah yang sangat besar jika dikaitkan dengan nyawa. Lantas, apa penilaian pemerintah terkait kebijakan PSBB ini? Kutip dari media CNN Indonesia, Pelaksana Tugas Deputi 2 Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Dodi Ruswandi, menyatakan bahwa penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar secara umum berhasil menekan penyebaran virus corona di sejumlah wilayah. Ia mencontohkannya dengan pelaksanaan PSBB di Kota Makassar yang telah berjalan selama 14 hari dengan menunjukkan penurunan persentase pertumbuhan kasus pasien positif COVID-19 dari 70% ke 29%. Presiden Joko Widodo juga mengklaim bahwa pemerintah berhasil mengendalikan krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Beliau menilai kondisi Indonesia masih lebih beruntung jika dibandingkan beberapa negara lain yang menerapkan lockdown untuk mengendalikan penyebaran virus. Namun, klaim itu mendapat kritik dari sejumlah pihak. Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pandu Riono, menilai upaya yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan penularan dengan kebijakan PSBB hanya bersifat sementara, sampai penurunan kasus. Ia juga menyebutkan, indikator keberhasilan PSBB terletak pada proses bagaimana membuat masyarakat tinggal di rumah dan mengukur angkanya untuk memonitoring keberhasilan. Namun, di balik semua pencapaian itu, bukan berarti PSBB tidak mempunyai kelemahan. Setidaknya, ada 4 kekurangan yang dimiliki kebijakan PSBB. Di antaranya, sanksi yang diberikan dianggap kurang tegas, pengawasan yang dilakukan kurang ketat, aturan dan tata kelola yang masih belum jelas, serta masyarakat yang masih memandang remeh peraturan PSBB. Keempat kelemahan inilah yang dapat menjadi ancaman gagalnya penerapan pembatasan sosial berskala besar. Perlunya ketegasan penegakan aturan, serta kesadaran diri bersama untuk dapat memaksimalkan kebijakan PSBB ini. Kerjasama dan kepatuhan antara pemerintah dan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menjalankan kebijakan ini. Setidaknya, dengan menerapkan kebijakan PSBB, kita dapat mengurangi potensi penyebaran COVID-19. Tetap patuhi protokol kesehatan
dengan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini